Legal Natif Hijaratan dengan NIM 2531027 dan saya Alira Talifitandi dengan NIM 2531026. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang metode DSN MUI dalam mengistinbatkan hukum. Tugas presentasi ini diberikan oleh Bapak Ahmad Irfani selaku dosen mata kuliah Ushul Fikih. Baiklah, langsung saja di sini kami akan menjelaskan apa sih DSN MUI itu dan bagaimana landasan teori mengenai istinbat hukum. Pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat cepat, terutama dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, serta fintech syariah. Satu situasi ini memunculkan berbagai isu baru yang memerlukan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, DSN MUI menerapkan metode istinbat hukum yang merupakan proses untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat Islam dengan cara yang sistematis. Dua metode ini sangat penting karena menjadi landasan dalam memastikan bahwa semua produk dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan tujuan maqasid syariah. Tiga pembentukan DSN MUI adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di antara para ulama dalam merespon berbagai isu yang berkaitan dengan ekonomi atau keuangan. Berbagai permasalahan atau kasus yang memerlukan fatwa akan dikumpulkan dan dibahas secara bersama-sama sehingga dapat dicapai kesepakatan pandangan dalam penanganan masalah tersebut oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Dalam upaya mendorong implementasi ajaran Islam dalam aspek ekonomi dan keuangan, DSN MUI akan terus berperan secara aktif dalam merespon perkembangan masyarakat Indonesia yang terus berubah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Adapun sejarah berdirinya DSN MUI, pada awal tahun 1900-an, pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai menunjukkan tren positif yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Namun, pada masa itu belum terdapat lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa atau pedoman hukum syariah yang diperlukan untuk operasional lembaga keuangan syariah. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan keberadaan lembaga yang dapat menetapkan kehalalan produk dan layanan dari lembaga keuangan syariah, menjamin keseragaman fatwa di seluruh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Lokakarya yang diadakan oleh ulama mengenai reksadana syariah yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlu pembentukan sebuah lembaga yang dapat menangani isu-isu berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pada tanggal 14 Oktober 1997, Majelis Ulama Indonesia menggelar rapat untuk membentuk Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 1999, Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Kepala 754 MUI 2/1999 yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Syariah Nasional
MUI. Acara ta'aruf antara Dewan Pimpinan MUI dan pengurus DSN MUI berlangsung pada tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kemudian pada tanggal 1 April tahun 2000, pengurus DSN MUI melaksanakan rapat pleno 1 pertama di Jakarta, di mana mereka mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN MUI. Adapun pembentukan DSN MUI sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 10 Februari 1999 berdasarkan surat Kepala Dewan Pimpinan MUI nomor Kepala 754 MUI nomor 2 1995. Adapun pembentukan DSN ini juga didukung oleh Bank Indonesia yang pada saat itu berfungsi sebagai otoritas perbankan. Otoritas Lembaga Keuangan yang kini dikenal sebagai OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi syariah. Adapun tujuan pembentukan DSN MUI. Tujuan pembentukan DSN MUI dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia, memberikan fatwa dan pedoman hukum syariah yang menjadi landasan bagi operasional lembaga keuangan syariah, mengawasi pelaksanaan fatwa di lembaga-lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Adapun pengertian DSN MUI. DSN MUI adalah organisasi dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN MUI. Dalam bahasa Arab, organisasi ini disebut dengan Al-Hay'ah Al-Syari'iyah Al-Wataniyah li Majlis Al-Ulama Al-Indonesi. Sedangkan dalam bahasa Inggris namanya adalah National Sharia Board Indonesian Council of Ulama. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih sering disingkat dengan DSN MUI merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Selain itu, lembaga ini juga mengawasi implementasi fatwa tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah serta lembaga keuangan dan bisnis syariah demi kesejahteraan umat dan bangsa. Adapun kedudukan dan fungsi DSN MUI. Fungsi DSN MUI merupakan lembaga di bawah MUI yang memiliki fungsi sebagai pemberi fatwa syariah mengenai produk, jasa, dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Koordinator Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di masing-masing lembaga keuangan syariah. Sebagai mitigasi konflik fatwa untuk memastikan bahwa semua lembaga syariah mengikuti satu standar hukum yang sama. Adapun dasar hukum dan penguatan kelembagaan kedudukan DSN MUI semakin diperkuat melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penetapan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah harus merujuk pada fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK yang mewajibkan setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh DSN MUI. Adapun perkembangan dan peran saat ini DSN MUI tidak hanya berperan dalam sektor perbankan, tetapi juga mencakup asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, fintech, dan ekonomi digital syariah. Selain itu, DSN MUI juga aktif dalam menjalin kerjasama internasional, seperti dengan AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan Islamic Development Bank IDB. Secara keseluruhan, DSN MUI didirikan pada tahun 1999 oleh MUI untuk memberikan fatwa dan pedoman hukum syariah di tanah
di ranah ekonomi dan keuangan. Keberadaan lembaga ini sangat vital untuk memastikan bahwa semua aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun tugas DSN MUI: 1. Menetapkan fatwa terkait dengan sistem, aktivitas, produk, dan layanan LKS, LBS, serta LPS lainnya. 2. Mengawasi pelaksanaan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya. 3. Menyusun pedoman implementasi fatwa untuk menjelaskan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran saat diterapkan di LKS, LBS, dan LPS lainnya. 4. Mengeluarkan surat edaran atau taklimat untuk LKS, LBS, dan LPS lainnya. 5. Memberikan rekomendasi untuk calon anggota dan mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya. 6. Memberikan rekomendasi calon ASPM atau mencabut rekomendasi ASPM. 7. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah untuk produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. 8. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah untuk sistem, aktivitas, produk, dan layanan di LKS, LBS, serta LPS lainnya. 9. Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang membutuhkannya. 10. Menyelenggarakan program sertifikat keahlian syariah untuk LKS, LBS, dan LPS lainnya. 11. Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 12. Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum dan keuangan secara khusus. Adapun wewenang DSN MUI: memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Merekomendasikan kepada pihak berwenang untuk mengambil langkah jika peringatan tidak diindahkan. Membekukan atau mencabut sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya terkait usulan penggantian atau pemberhentian DPS di lembaga yang bersangkutan. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk mengembangkan usaha di sektor keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Menjalin kemitraan serta kerjasama dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, untuk mengembangkan sektor keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Adapun struktur perangkat DSN MUI berdasarkan surat keputusan MUI dengan nomor kepala 146 DP MUI 12 tahun 2020 mengenai susunan dan personalian pengurus DSN MUI untuk masa khidmat tahun 2021 sampai 2025, serta peraturan organisasi MUI nomor 11 PO MUI 8 tahun 2021 yang membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Syariah Nasional MUI. Organisasi ini terdiri dari dua jenis perangkat, yaitu perangkat internal dan perangkat eksternal. Perangkat internal DSN MUI mencakup badan pengawas, badan pengurus, badan pelaksanaan harian atau disebut dengan BPH. Sementara itu, perangkat eksternal DSN MUI terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Penasihat Syariah, Komite Syariah, Tim Ahli Syariah, perangkat lainnya yang mungkin diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DSN MUI. Adapun landasan teori tentang istinbat hukum. Pengertian istinbat hukum secara etimologi, istilah istinbat berasal dari kata nabata yang berarti mengeluarkan sesuatu dari sumbernya. Dalam konteks istilah, istinbat hukum merujuk pada proses untuk menggali, menetapkan,
atau mengekstrak hukum syariah dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode dan kaidah tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Dengan demikian, istinbat hukum merupakan usaha ijtihad dari para ulama untuk menemukan hukum terkait suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam nas atau teks syariat. Adapun tujuan istinbat hukum, mengidentifikasi hukum terkait isu-isu baru yang belum memiliki ketentuan yang jelas dalam nas, memelihara keselarasan hukum Islam dengan kemajuan zaman serta kebutuhan masyarakat, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari istinbat hukum adalah untuk menetapkan hukum bagi persoalan yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, dengan tetap menjaga keaslian dan kemurnian hukum Islam agar sejalan dengan tuntunan zaman. Adapun profil dan peran DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 untuk menjawab kebutuhan hukum di sektor ekonomi syariah. Fungsi utamanya meliputi 1. Mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pengawasan syariah terhadap operasional lembaga-lembaga tersebut. Ketiga, menjadi rujukan bagi OJK dan Bank Indonesia dalam menyusun regulasi berbasis syariah. Dengan demikian, DSN MUI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dunia fikih dan praktik ekonomi. Pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat cepat, terutama dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, serta fintech syariah. Situasi ini memunculkan berbagai isu baru yang memerlukan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, DSN MUI menerapkan metode istinbat hukum yang merupakan proses untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat Islam dengan cara yang sistematis. Metode ini sangat penting karena menjadi landasan dalam memastikan bahwa semua produk dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan maqasid syariah. Pembentukan DSN MUI adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di antara para ulama dalam merespon berbagai isu yang berkaitan dengan ekonomi atau keuangan. Berbagai permasalahan atau kasus yang memerlukan fatwa akan dikumpulkan dan dibahas secara bersama-sama, sehingga dapat dicapai kesepakatan pandangan dalam penanganan masalah tersebut oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Dalam upaya mendorong implementasi ajaran Islam dalam aspek ekonomi dan keuangan, DSN MUI akan terus berperan secara aktif dalam merespons perkembangan masyarakat Indonesia yang terus berubah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Tahliati Tandi dengan NIM 2531026. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode DSN MUI dalam mengistinbatkan hukum. Sumber-sumber hukum DSN MUI mengacu pada urutan sumber hukum berikut dalam menetapkan fatwa. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi.
Al-Quran berfungsi sebagai rujukan utama dan paling sahih. Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan nas atau teks Al-Quran. Apabila terdapat ayat yang jelas atau qat'i mengenai suatu isu, fatwa yang dikeluarkan harus merujuk dan menegakkan ketentuan tersebut. Contohnya larangan riba yang diambil dari ayat-ayat yang melarang praktik tersebut. Jika teks Al-Quran bersifat umum, DSN akan menafsirkan dengan memperhatikan konteks serta sumber lain seperti hadis dan maqasid. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan rincian praktik yang tidak diuraikan secara detail dalam Al-Quran. Contohnya, tata cara ibadah dan rinciannya. Hadis berperan sebagai penafsir dan pelaksana nas Qur'ani. DSN menilai otentisitas serta relevansi hadis kategori hadis sahih, hasan, dahaf, dan kesesuaiannya dengan Al-Quran sebelum dijadikan dasar fatwa. Untuk isu-isu kontemporer, hadis yang relevan dijadikan acuan utama. Hadis yang lemah tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar fatwa tanpa dukungan dalil lain. Biasanya digunakan untuk memperkuat atau memberikan warna pada tafsir. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan ulama tentang suatu hukum. Ijma merupakan persetujuan dari para ulama mengenai suatu masalah hukum pada waktu tertentu. Ijma dianggap sebagai sumber yang otoritatif ketika terdapat konsensus atau terutama pada isu-isu pokok. Jika terdapat ijma klasik, misalnya tentang haramnya riba, fatwa DSN akan mengacu pada konsensus tersebut. Untuk isu-isu baru, DSN juga mempertimbangkan pendapat mayoritas ulama internasional atau lembaga fikih. Ijma modern dapat berupa kesepakatan dari lembaga-lembaga fikih internasional atau mufasir terbuka yang relevan. Dan yang keempat ada qiyas atau analogi terhadap kasus yang memiliki kesamaan ilat atau sebab hukum. Qiyas adalah penerapan hukum dari kasus asal atau asal kepada kasus baru atau far yang memiliki ilat sebab hukum yang sama. Qiyas sangat berguna untuk mengatasi masalah yang tidak diuraikan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Dalam kasus produk keuangan modern, misalnya praktik pembiayaan baru, jika ditemukan ilat yang sama dengan akad klasik, DSN akan menggunakan qiyas untuk menentukan hukum yang sesuai. Sebagai contoh, jika suatu transaksi mengandung unsur bunga atau riba, seperti pada akad klasik, maka melalui qiyas dapat dinyatakan haram. Qiyas harus dilakukan dengan hati-hati. Identifikasi ilat harus kuat dan relevan untuk menghindari kesalahan dalam analogi. Dan yang kelima ada maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan umat. Maslahah mursalah adalah pertimbangan tentang kemanfaatan atau kebaikan umum yang tidak bertentangan dengan nas. Ini digunakan
ketika tidak ada nas atau nas tidak secara langsung membahas masalah tersebut. Untuk isu-isu kontemporer yang tidak memiliki teks eksplisit, misalnya regulasi fintech baru, asuransi mikro, atau instrumen keuangan modern, DSN menilai manfaat dan resiko bagi umat, ekonomi, sosial, dan moral, dan juga merumuskan fatwa yang memaksimalkan kemaslahatan sambil meminimalkan kemudaratan. Maslahah hanya boleh digunakan sebagai dasar jika tidak ada dalil teks yang jelas bertentangan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Dan yang ketiga, ditentukan secara objektif dan rasional. Dan yang keenam ada sad az-zariyah, pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membawa kepada haram. Sad az-zariyah merujuk pada usaha menutup akses atau sarana yang meskipun secara resmi terlihat halal dapat mengarah pada tindakan haram atau dampak negatif yang signifikan jika dibiarkan. Tujuannya untuk mencegah konsekuensi buruk yang lebih besar. DSM menerapkan prinsip ini untuk melarang atau membatasi praktik yang tampak legal tetapi beresiko menimbulkan riba, penipuan, ketidakadilan, atau spekulasi masyir. Contohnya, membatasi produk yang memanfaatkan celah dalam kontrak untuk menipu ketentuan syariah. Meskipun redaksi akad terlihat halal, penggunaan sad harus dilakukan secara proporsional. Tidak boleh melarang sesuatu hanya karena kemungkinan kecil menimbulkan dampak negatif. Tetapi harus ada bukti rasional tentang potensi bahaya yang ada. Yang ketujuh, pendapat lembaga fikih internasional seperti AAOVI dan OIT Fikih Academy. Pandangan standar diri lembaga fikih internasional seperti AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, OIT Fikih Academy, berfungsi sebagai rujukan komparatif dan harmonisasi. Mereka menawarkan standar teknis dan interpretasi yang diakui di berbagai negara. Dalam banyak hal, operasional dan teknis dalam perbankan atau keuangan syariah, akuntansi menggunakan pengungkapan produk struktural. DSN mempertimbangkan standar AAOIFI atau rekomendasi OIT Fikih Academy untuk memastikan bahwa selaras dengan praktik internasional dan mempermudah interoperabilitas. DSN tidak serta-merta mengadopsi semua rekomendasi internasional. Setiap rekomendasi dievaluasi kesesuaiannya dengan kondisi di Indonesia dan prinsip-prinsip syariah lokal. Adapun interaksi dan hierarki sumber, cara DSN mengintegrasinya yang pertama yaitu hierarki dasar Al-Quran, hadis, ijma, dan yang kedua kias peran sumber mazhab modern, maslahah sad az-zariyah, dan pendapat lembaga internasional digunakan ketika teks tidak jelas atau diperlakukan penyesuaian sebagai perkembangan zaman. Yang
ketiga, perpaduan. DSN biasanya tidak menggunakan satu sumber secara terpisah. Keputusan fatwa merupakan sintesis atau mempertahankan teks Al-Quran dan hadis, mempertimbangkan konsensus atau ijma. Penerapan qiyas bisa diperlakukan dan menggunakan maslahah atau syad dalam konteks kontemporer. Yang keempat, kepatuhan pada maqasid. Semua pilihan sumber dan metode harus dengan maqasid syariah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh penerapannya kasus hipotesis isu. Apakah suatu platform pembiayaan per-toper yang menggunakan denda keterlambatan otomatis mengandung riba? Al-Quran dan hadis. Larangan riba menjadi acuan utama. Qiyas jika denda memiliki karakteristik serupa dengan bunga atau imbalan tetap atas pinjaman, maka bisa dianalogikan dengan riba. Maslahah dan syad. Jika denda dirancang untuk mencegah wan prestasi tanpa unsur keuntungan, DSN akan mengevaluasi strukturnya. Jika denda jelas-jelas menguntungkan kreditur, maka syad akan digunakan untuk menutup celah. Pendapat internasional. DSN mungkin merujuk pada standar AAOIFI mengenai peneliti atau denda untuk menetapkan praktik terbaik. DSN MUI menggabungkan nas atau Quran dan hadis dengan metode ushul fikih, ijma dan qiyas, serta prinsip-prinsip fikih kontemporer, maslahah dan syad, dan standar internasional untuk menghasilkan fatwa yang terjaga dari teks, kontekstual, dan aplikatif. Penggunaan maslahah atau syad tidak boleh bertentangan dengan nas yang qat'i. DSN senantiasa berusaha menjaga keseimbangan antara prinsip syariah yang baku dan kebutuhan praktik modern. Adapun langkah-langkah istinbat hukum DSN MUI, yang pertama yaitu identifikasi masalah atau tahqiq al-manat, menganalisis isu ekonomi baru yang muncul di masyarakat. Yang kedua, kajian akademik dan fikih muamalah, melibatkan pakar ekonomi, hukum, dan ulama. Yang ketiga, analisis terhadap dalil kaidah fikih, menelusuri dasar hukum dari Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Yang keempat, ada musyawarah anggota DSN MUI, mengambil keputusan melalui sidang pleno dengan prinsip syura. Yang kelima, penetapan fatwa, dituangkan dalam bentuk dokumen resmi fatwa DSN MUI. Yang keenam, implementasi dan pengawasan. Fatwa menjadi acuan bagi OJK, BI, dan DPS di lembaga keuangan syariah. Adapun prinsip-prinsip penetapan hukum dalam menetapkan hukum, DSN MUI berpegang pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada tawasud atau moderat. Tawasud merujuk pada sikap yang seimbang dan tidak berlebihan dalam penetapan hukum. Ini berarti bahwa DSN MUI tidak mengambil sikap ekstrim, baik yang terlalu ketat atau tasadud, maupun yang terlalu longgar atau tashalul. Saat mengeluarkan fatwa, DSN MUI
berupaya menciptakan keseimbangan antara teks atau nas dalam konteks atau realitas. Hukum yang ditetapkan tidak hanya harus sesuai dengan dalil syar'i, tetapi juga harus diterapkan secara praktis dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam produk keuangan modern, seperti fintech atau e-wallet, DSN MUI mencari solusi tengah yang tetap mematuhi syariah tanpa menghalangi kemajuan ekonomi umat. Yang kedua ada taisir atau memudahkan. Taisir berasal dari kata yusr, yang berarti kemudahan. Prinsip ini menekankan bahwa Islam bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan hukum. Dalam merumuskan hukum, DSN MUI berupaya menghindari ketentuan yang terlalu rumit atau sulit untuk diterapkan oleh masyarakat. Prinsip ini berlandasan pada firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Contohnya dalam akad pembiayaan syariah, DSN MUI menawarkan alternatif akad yang mudah dipahami dan dilaksanakan, seperti murabahah atau jual beli, atau ijarah atau sewa. Dan ada juga maslahah atau kemaslahatan umum. Maslahah berarti kebaikan atau manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. DSN MUI mempertimbangkan setiap hukum dengan memperhatikan sejauh mana hukum tersebut memberikan manfaat dan mencegah kerugian. Prinsip ini diterapkan ketika tidak ada dalil yang secara jelas membahas masalah kontemporer. Misalnya dalam penentuan hukum mengenai asuransi syariah. DSN MUI melihat bahwa ada manfaat besar dalam melindungi masyarakat dari risiko finansial, asalkan sistem tersebut tidak mengandung riba, ghahrar, dan masyir. Ada juga adil atau keadilan. Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam hukum syariah, keadilan diartikan sebagai tindakan yang memihak, tidak merugikan siapapun, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. DSN MUI memastikan bahwa setiap akad atau transaksi syariah memberikan keadilan bagi semua pihak, baik lembaga keuangan maupun nasabah. Contohnya dalam akad bagi hasil atau mudabarah atau musyarakah. Pembagian keuntungan dan kerugian baru harus dilakukan secara profesional dan disepakati di awal dengan adil. Ada juga maqasid syariah atau tujuan syariat. Maqasid syariah adalah tujuan penting yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu menjaga satu, agama atau hifz al-din, yang kedua, jiwa atau hifz al-nafs, yang ketiga, akal, hifz al-akal, dan yang keempat, keturunan atau hifz al-nas, dan yang kelima, harta, hifz al-mal. DSN MUI memastikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kelima tujuan tersebut. Dalam konteks keuangan syariah, larangan terhadap riba dan gharar bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi dan melindungi harta masyarakat dari eksploitasi.
Dengan demikian, setiap fatwa atau keputusan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa DSN MUI tidak hanya fokus pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini menjadikan hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan dasar-dasar syariat. Adapun contoh penerapan fatwa DSN MUI. Salah satu contoh penerapan metode istinbat hukum DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI nomor 117 atau DSN MUI 11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, masalah kemunculan fintech lending atau pinjaman online yang berlandasan syariah. Yang kedua, proses. DSN MUI melakukan kajian terhadap akad, mekanisme, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada hasil. Menyimpulkan bahwa pembiayaan digital diperbolehkan asalkan mengikuti akad murabahah, ijarah, wakalah, atau hard hasan dengan larangan terhadap unsur-unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, tujuan. Melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang tidak sesuai syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi halal. Adapun kesimpulan dan saran makalah di atas yang telah kami paparkan, yaitu kesimpulannya metode DSN MUI dalam menetapkan hukum merupakan gabungan antara pendekatan klasik, yaitu nas, ijma, dan qiyas, dan strategi kontekstual modern, maslahah, dan maqasid syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap produk ekonomi syariah di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip Islam dan sekaligus relevan dengan kemajuan zaman.